Ini politik-politik busuk. Orang-orang ini kemudian buang di bakul sampah seperti di Ukraina. Ketua-ketua umum partai ini mesti dijemput di rumah, bawa mereka buang ke kantung sampah. Mereka hidup dari APBN, hidup dari suara rakyat. Dan mereka nggak menjerit, mereka nggak peduli sama rakyat. Megawati, Surya Paloh, saya lawan kalian, saya kasih tahu. Saya mengukur kalian, kalian itu besar dalam kerangka politik APBN. Kalian tidak besar di atas diri kemandirian pribadi. Kalian penakut. Oke. Dan kita tidak mau menampung para tokoh yang terkenal. Oke. Jujur aja Bang. Para tokoh yang terkenal yang sudah. maksudnya politisi-politisi yang sudah ada di partai yang mungkin dia tidak lolos DPR atau dia tidak lolos presiden, terus kita tampung, kita nggak mau. Iya. Kita akan mengambil orang-orang yang organik. Oke. Dari latar belakang mereka yang selama ini mereka hanya terus mengkaji dan mereka menemukan bahwa ini loh ada formula, ini loh perlu ini. Ini saya kumpulkan mereka, kelompok-kelompok dari basis kajian, jaringan internasional, kelompok petarung di wilayah pertanian, maritim dan lain-lain. Jadi orang-orang organik ini kemudian memang mencari jalan sepi, jalan yang menghindari keramaian. Karena terbukti bahwa semua keramaian yang mendukung kemenangan PDIP adalah keramaian palsu yang tidak terbukti. Sebagai partai yang mengatakan pemilu itu curang dengan nilai 17%, mana itu pengikut Ibu Megawati? Nggak ada turun ke MK. Berarti angka-angka juta itu palsu. Mana Nasdem itu 9%, PKB 10 juta, 20 juta, mana? Nggak ada. Kalau mereka berbasis rakyat, partai-partai ini saat sidang digelar di MK minimal 2 juta orang, 3 juta orang datang dengan warna-warna partai mendukung untuk melawan pemilu curang. Kita kajian itu Bang. Oke. Kedua, tapi kalau basisnya bansos ya bansos menghancurkan semua. Ya. Kemudian mana itu guru-guru besar, para akademisi terlalu hidup di Menara Gading. Mana mereka yang teriak di UGM itu? Yang katanya ini pemilu harus dilawan dengan revolusi, omong kosong. Ini orang-orang plastik. Manusia-manusia plastik yang bersandar kepada kesepakatan konsensus sosial. Bangga akademisi, bangga profesor doktor. Mana nggak bisa menggerakin rakyat, terhempas dari rakyat. Mereka hanya duduk menikmati tumpukan-tumpukan buku yang sudah usang, menyaksikan suara-suara perjuangan dari energi Refli Harun, Bambang Wijoyanto. Hanya 2 orang yang saya lihat di MK yang betul-betul tampil mewakili rakyat. Mana itu profesor-profesor yang dibilang amigos captikus itu? Amigos captikus. Iya kan? Amicus curiae. Amigos captikus. Karena tikus itu kalau dia nongol di permukaan, digertak kucing sedikit, dia akan mundur masuk. Oke. Kembali lagi ke lorong-lorong kampus untuk meminta proposal dari penguasa. Orang-orang ini tumbuh dan berkembang dari tetesan APBN. Mereka harus membasuh diri-diri mereka untuk hidup menderita bersama rakyat, hidup sengsara bersama rakyat, baru mereka memiliki energi untuk melawan ketidakadilan. Masa dari sumber daya yang besar hanya ada Refli Harun, hanya ada Bambang Wijoyanto yang dirasakan mewakili suara rakyat, dan hanya ada seorang mantan PP Muhammadiyah, Ustadz kita Pak Din Samsudin, sehingga pingsan, dan itu tidak menimbulkan efek pendukung-pendukung Anies, pendukung-pendukung Mega marah, nggak ada.
Saya mengamati itu semua. Sifat-sifat kurang ajar mereka, para ketua-ketua umum badut-badut ini. Tidak ada kepedulian. Mestinya kan calon presiden yang kalah, Anies, Ganjar, Megawati, itu datang ke teras MK sebagai simpatik. Jangan jadi tuan besar dong. Kasihan itu rakyat, kasihan pejuang-pejuang kita. Tapi saya bangga dengan mereka, dengan Pak Din Samsudin, para akademisi yang datang untuk memberi supporting kepada RH, kepada BW, kepada Refli Harun dan Bambang Wijoyanto untuk menggunakan hak konstitusi hukum melawan ketidakadilan. Siapa bilang kalah? Menang, Bang. Ternyata yang menang hanya segelintir orang. Tapi yang kurang ajar, paling brengsek, paling biadab itu para ketua-ketua umum partai. Di atas meja menikmati santapan daging-daging empuk, bernegosiasi sambil angkat telepon bernegosiasi di belakang layar. Siapa jadi apa? Siapa jadi menteri? Siapa jadi komisaris? Ini politik-politik busuk. Orang-orang ini kemudian buang di bakul sampah seperti di Ukraina. Ketua-ketua umum partai ini mesti dijemput di rumah, bawa mereka buang ke kantung sampah. Mereka hidup dari APBN, hidup dari suara rakyat. Dan mereka nggak menjerit, mereka nggak peduli sama rakyat. Tapi mereka sini sama Faisal Assegaf karena dibilang, wah, lu punya apa? Lu bentuk partai. Modal kamu apa, Sal? Suara itu sampai ke saya. Megawati, Surya Paloh, saya lawan kalian, saya kasih tahu. Saya mengukur kalian. Kalian itu besar dalam kerangka politik APBN. Kalian tidak besar di atas diri kemandirian pribadi. Kalian penakut. Hati-hati, jangan mengganggu semut. Karena semut itu dia tidak mengganggu gajah, tapi kami tahu di mana telinga-telinga gajah itu terbuka untuk kami masuk ke dalam. Jadi menurut saya harus ada pikiran yang revolusioner setelah pasca MK itu. Ketika kita melihat ada calon presiden, wakil presiden yang mengklaim saya punya puluhan juta, saya punya ratusan juta, ternyata tidak bisa memobilisasi kesadaran rakyat untuk turun ke jalan dalam demokrasi damai, mendukung gerakan penegakan hukum. Di situ saya berkesimpulan, kita ini ditipu lagi. Kita terlanjur memilih para calon-calon presiden bermental boneka, plastik dan lain-lain. Dan RH benar dan seluruh intelektual itu benar. Akar masalah kecurangan pada 20% presidensial threshold. Itulah pintu masuk. Jadi Metro TV, TV One, Anda boleh saja menutup semua channel itu untuk Anda pertunjukan para badut. Tapi lewat podcast-podcast yang memiliki semangat perubahan, kami akan teriak, kami akan bersuara. Sudah saatnya perbudakan terhadap ketua umum partai harus dihentikan. Harus dibalik logikanya. Para ketua umum partai yang hidup dari APBN, dari mengirim orang ke DPR, ke menteri, itu adalah budak-budak rakyat. Karena mereka mendapatkan uang dari pajak rakyat. Jangan diposisikan sebagai tuan-tuan besar, seolah mewakili rakyat dengan klaim-klaim demokrasi palsu, topeng-topeng agama, dengan mobil-mobil yang bagus, dengan baju-baju yang itu licin gitu ya. Jadi apa tujuan dari Partai Negoro? Ini sudah sedikit saya buka di RH. Dengan suara ini sudah menjadi tujuan. Dan saya berharap abang tetap independen. Jadi kami butuh orang-orang RH yang berdiri secara netral, memandu dengan moral dan intelektual yang tersedia untuk kemudian melihat secara jujur. Jadi bahasanya apa? Purifikasi. Ya, saya tidak tahu istilah-istilah begitu, Bang. Saya pakai bahasa rakyat aja. Jadi positioning Bang RH dan kawan-kawan yang konsisten, saya berdoa jangan terbujuk oleh kepentingan kelompok dan partai manapun, supaya netralitas ini menjadi keseimbangan, equality. Kan saya sudah declare bahwa saya tidak akan menerima jabatan apapun itu bagus. Dalam masa pemerintahan Prabowo Gibran, ya kan? Ya, kali itu sudah berkali-kali. Cuma juga menurut saya, abang jangan masuk partai politik. Yang kedua, saya tidak akan masuk partai politik. Partai politik jangan. Kenapa? Saya akan menjadi fasilitator, akselerator bagi insan-insan yang mau menegakkan kebenaran. Betul. Nah, gitu kan? Ini kan ciri unik, Bang. Biasa orang bentuk partai memujuk orang masuk partai politik. Di Partai Negoro enggak. Orang datang, Bang, abang nanti saya undang. Abang akan terkaget-kaget. Kekuatan gagasan itu yang menarik orang dalam rasa kebersamaan.
Jadi biarkan rakyat ini tumbuh, dan saya senang karena yang berkumpul di Partai Negoro bukan para elit, para tokoh-tokoh terkenal, tapi mereka adalah ciptaan Allah yang mulia, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang tidak punya status, tidak punya gelar profesor, tidak punya gelar ulama, tidak punya gelar pendeta, tapi mereka esensinya adalah manusia ciptaan Allah yang sangat sempurna. Mereka petani, para buruh, para nelayan, aktivis, orang-orang yang tenggelam dalam dunia kajian. Saya mengatakan kepada mereka, dengan energi ini kita akan membuat bukan perubahan, tapi politik terbarukan. Oke. Karena perubahan ini kan terjadi setiap hari. Ada mantan sutradara film terkenal bergabung di Partai Negoro mengatakan semalam dalam rapat terbatas itu. Mantan sutradara Salah satu film sutradara. Eros Jarot. Saya nggak mau sebut nama. Eros nggak masuk lah. Oh, Eros masuk. Dia sutradara yang membuat film-film dalam gerakan-gerakan kerakyatan. Oh. Udah umurnya hampir 70. Masih. Dia mengatakan ini benar. Partai Negoro mengusung tagline politik terbarukan itu masuk akal. Karena memang sesuatu itu harus membutuhkan yang baru. Oke. Tidak terperangkap pada yang lama. Kata perubahan juga sudah tidak relevan. Oke. Karena orang goyang kepala begini itu juga perubahan. Oke. Tapi bukan sesuatu yang baru. Itu alami, itu natural. Tapi kalau yang terbarukan dari kapal jadi pesawat misal, dari telepon biasa kabel jadi ponsel, itu terbarukan. Dari korupsi jadi tidak korupsi. Tidak korupsi, jadi perbudakan jadi tuan. Dan lebih hebat lagi, terbarukan. dari korupsi jadi tidak korupsi, jadi dermawan. Iya. Jadi